Poco F6 ini menurut gue sudah kembali lagi Poco dengan flagship killer. Ngingetin gue sama Poco F1 ya. Dari harganya, dari speknya, dan setelah gue review, ini sih gue bisa bilang HP yang paling worth it untuk gaming di harga 4 jutaan. Untuk lebih detailnya, mari kita langsung masuk ke reviewnya. Let's go! Halo guys, nama gue Stam dari StaffTech dan mari kita langsung review si Poco F6 ini. Seperti biasa yang pertama langsung aja masuk ke harga dan speknya. Harga sendiri kalian bisa beli HP ini di harga pas pertama rilis di 4,9 juta kembali 1000 untuk yang base model 256GB storage, 8GB internal RAM, dan untuk yang lebih tingginya di 12512 itu ada di 5,5 juta kalau nggak salah. Dan sayangnya tapi di HP ini nggak ada microSD expansion. Terus juga sekarang tuh gue nggak tahu harganya berapa di Tokopedia, bisa naik bisa turun. Gue bakal taruh link di deskripsi kalau misalnya kalian mau beli HP ini, atau kalau misalnya kalian ingin wallpaper Grace yang ada di HP ini juga, gue bakal taruh linknya ada di deskripsi. Untuk spek kita cepet aja, dia pakai chipset yang mirip kayak Edge Gen 2 ya, yaitu Snapdragon 8S Gen 3 di antara Edge Gen 2 sama Edge Gen 3 lah. Ya sedikit lebih lemah dari Edge Gen 2 tapi nggak beda jauh. Punya layar yang 6,67 AMOLED 1.5K Wah 20Hz display, mantap banget. Terus dia juga punya baterai yang besar, 5000 mAh baterai, dan bisa fast charging yang sangat cepat 90 watt yang katanya bisa penuh dalam 35 menit dari 0 sampai 100, itu katanya ya. Dan untuk packaging kontennya gimana? Basic banget kayak HP Poco F series lainnya seperti ini, dan kalau misalnya kita buka ya, gue mau skip aja langsung ke bukanya, kalian nggak bukanya susah. Kelengkapan sendiri di sini di box kecil dikasih SIM ejector, dikasih stiker Poco, dan dikasih casing silikon yang warna hitam ya, lumayan unik. Tapi masih biasa aja kok, nothing special, bukan kayak armor gitu, masih regular silikon case. Dan kalau misalnya kita tutup lagi si box kuningnya, di sini kalian dikasih kayak buat pembatas buku, I don't know what's this for. Dan di sini dikasih charger 90 watt, dan yang pastinya dikasih kabel, sayangnya masih pakai USB A to Type-C, jadi belum Type-C to Type-C ya. Mungkin biar bisa memenuhi 90 watt, I don't know. Mungkin kalian bisa komen di bawah kalau tahu. Jadi ya, itu packaging kontennya. Komplit ya pastinya, A sampai Z ada, dan juga dia udah pre-applied screen protector untuk di HP-nya sendiri, tapi sayangnya itu bukan tempered glass ya, screen protector plastik biasa. Nah, kita bahas untuk desain dan displaynya. Pertama gue mau bahas untuk si desain HP ini dulu. Yang gue sih lumayan suka desainnya. Desain belakang gue beli warna titanium. Jadi emang desain belakang cukup keren, dia itu desainnya full titanium, jadi nggak ada kegradasi nggak jelas. Cuma yang agak gue kurang suka memang dia itu kayak ada minyak-minyak gitu, kayak style minyak-minyak gitu loh, berminyak-minyak gitu. Gue sih agak kurang suka, tapi untuk desain belakang sendiri, kamera besar gitu-gitu sih, ya cukup oke lah. Kayak HP Cina lainnya sih, nggak kayak HP Samsung atau Apple yang beda dari yang lain ya. Ini bisa blend in sama HP lain menurut gue. Dan untuk build quality, sayangnya ini semua terbuat dari plastik. Jadi memang ini salah satu kelemahan dari HP ini. Memang kerasa banget kayak HP murah. Gue bisa bilang kerasa kayak HP 2 jutaan ini ya, karena full dari plastik. Malah HP 2 jutaan sekarang ada yang dari kaca juga kan. Ini kerasa banget murahan. Tapi sih menurut gue nggak apa-apa si Poco nge-cut di situ, karena memang bukan fitur utamanya. Jadi untuk desain belakang atau frame samping dari plastik sih gue nggak ada masalah. Dan bagaimana untuk layar depannya sendiri? Dia pakai dot display, dan yang gue pertama kali langsung notice itu dari bezelnya tipis banget. Bezel kiri, kanan, dan atas ini sangat-sangat tipis banget, udah kayak Galaxy S24, sangat kerasa kayak HP flagship, mantep banget. Dan untuk bezel bawah agak sedikit tebal, tapi masih sangat tipis banget untuk kelasnya. Jadi untuk desain sendiri sih ini untuk layarnya mantap sekali. Terus bagaimana untuk kualitas displaynya? Ini displaynya gue bisa bilang sangat-sangat bagus. Displaynya dia itu bisa sampai 68 billion colors, yang pastinya sangat rich warnanya, dan out of the box, ini layar tuh kalau misalnya kita ke setting ya. Nah, kita ke setting, dan kita ke display, sayangnya out of the box ini layarnya di setnya tuh di Pro, jadi bener-bener flat. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai HP ini untuk editing atau untuk Photoshop, bagus banget pakai fitur itu. Tapi kalian bisa ke display dan color scheme buat ganti ke Vivid. Gue ganti ke Vivid karena warnanya lebih close ke Samsung. Kalau Pro ini flat banget. Mungkin buat beberapa orang suka, tapi gue sih kurang suka ya. Balik lagi ke kualitas displaynya, overall buat nonton film enak banget, film angle bagus, AMOLED-nya ini sangat vibrant, rich in colors, deep black banget, dan overall jernih dan enak dilihat. Enak lah nonton film di HP ini. Dan juga untuk low brightness juga bisa lumayan gelap, jadi nggak bikin sakit mata juga kalau malam-malam terang-terang gitu ya, malam-malam kalian nonton gitu. Dan bagaimana untuk si always on display-nya? Ini layar bukan always on, bukan LTPO, jadi layar biasa. Jadi artinya kalau misalkan lagi diem itu bakal turun ke 60 Hz, kalau misalnya lagi gerak naik lagi ke 120.
Sayangnya untuk AOD, kalau misalnya kita ke setting, dia sayangnya always on display-nya tuh nggak ada settingan untuk always. Jadi ini always on display-nya tuh fake news guys. Karena kalau misalnya kita always on display, di sini bisa kita lihat display itemnya tuh hanya 10 detik atau smart. Jadi nggak ada permanen ya. Ya menyayangkan lah. Banyak HP sekarang kayak gini. Gue nggak tahu apa alasannya, karena dulu juga HP kayak Galaxy S7 yang nggak ada LTPO nggak ada masalah. Jadi ya, sayangnya ini always on display-nya always on display bajakan lah bisa dibilang. Dan untuk visibilitas di bawah sinar matahari, HP ini bisa cukup terang. Kalau nggak salah peak tuh 2400 nits, tapi tipikalnya 1200, gue lupa lagi. Tapi bisa kita lihat di bawah sinar matahari, itu lagi terang bener banget, super panas, Bandung lagi panas pisan, nggak ada masalah. Masih cukup terang malah, dan masih sangat usable di luar. So that's pretty good. Haptic bagaimana? Haptic, pertama buat sensitivitas nggak ada masalah, ngetik keyboard no problem, dan haptic sendiri sih, gue bisa dibilang cukup bagus. Untuk harga 4 jutaan, kerasa bulat, kerasa redefine, walaupun agak kurang powerful untuk taste preference gue, tapi overall udah cukup bagus. Next, kita bahas untuk audio quality HP ini. Audio quality. Pertama kita bahas audio quality via 3.5 mm to headphone jack. To Type-C. Karena sayangnya ini nggak ada headphone jack ya. Dan kualitasnya sebenarnya ini bagus banget. Gue tes pakai Twitter Hexa, walaupun volume step-nya nggak banyak, tapi di volume sekitar 45% udah keras dan udah enak banget. Overall suara punya suara yang balance, jadi ngikutin IM-nya, that's pretty good. Powerful, sound stage-nya cukup oke, separasi cukup bagus, dan overall enak. Bisa keras juga tanpa ada distorsi kalau untuk si headphone-nya, ya, that's pretty good. Dan bagaimana untuk speaker? Speaker sendiri ini gue bisa bilang sih bagus banget juga ya. Pertama dia punya vokal yang sangat jernih, sangat bassy, on your face. Jadi kalau kalian dengerin film gitu imersif banget ya, kayak bumi sekali, enak. Terus instrumen juga masih cukup kedengeran. Soundstage juga cukup oke, cukup bagus. Tapi yang gue rasa ini dari si separasi instrumennya agak kesempitan. Jadi kalau ngedengerin kayak lagu yang banyak instrumen tuh kayak dibebet, kayak didedetin, kayak di satu area sempit gitu loh. Agak kurang nyaman, tapi overall sih untuk harga 4 jutaan cukup oke. Volume juga ini bisa keras banget dengan minimum distorsi. Ya untuk lebih detailnya ini di speaker tesnya gue rekomend kalian pakai headphone biar bisa dengerin lebih detail. Check it out. Next kita bahas kamera quality. Ini kita bakal cepet aja ya. Buatnya penasaran ada gimana kameranya. So untuk kamera belakang ini rear kameranya dual kamera yang cukup versatile, karena kamera utama ini menurut gue cukup impresif untuk HP gaming. 50 megapiksel, udah ada optical image stabilization, dan bisa nge-record di 4K 60. Udah mantep banget ya. Dan untuk kamera kedua ini ultrawide 8 megapiksel, tapi sayangnya nggak bisa nge-record di 1080p 60 atau di 4K 60. Jadi hanya bisa 1080p 30 ini 8 megapikselnya. Yang artinya kalau misalnya kalian record 4K atau 1080p 60, nggak bisa gonta-ganti lensa ya. Sedangkan untuk kamera depan, ini 20 megapiksel bisa nge-record di 1080p 60. Semuanya udah ada electronic image stabilization yang cukup impresif juga. Nah, gimana kualitas foto rear kamera dan ultrawide? Bisa kita lihat ini beberapa sampel fotonya cukup bagus. Yang gue suka kamera ultrawide itu at least walaupun detailnya nggak detail main kamera, tapi warnanya mirip jadi masih kelihatan oke. Dan kamera utama sih untuk HP gaming udah sangat solid banget, dan ini oke, warna cukup bagus dan nggak terlalu di filter nggak jelas. Overall dynamic range juga oke, dan main kamera bagus dibandingin sama HP lain yang harganya sama atau lebih mahal pun bisa kita lihat masih bisa bersaing lah ya, masih cukup oke menurut gue. Dan foto malam hari pun bisa kita lihat ini night mode-nya dia auto, jadi nggak usah gonta-ganti mode. Cukup bagus, cukup oke. Walaupun kadang-kadang di foto yang lampunya terang, glare-nya kebanyakan, tapi masih acceptable, masih bagus, masih solid di harga 4 jutaan. Terus bagaimana untuk selfie? Selfie juga cukup bagus ya. Selfie dia cukup oke, warnanya cukup bagus, dan kalian bisa matiin beautify biar muka kalian nggak kayak tanah liat. Overall, solid juga untuk si selfie kameranya. Dan untuk video recording ini bisa nge-record sampai 4K 60 atau 1080p 60. Dan untuk video malam harinya, buatnya penasaran kayak gini ya, gue foto di halaman belakang tuh foto kucing gue dan ngeliat
halaman belakang torrent itu lagi gelap gulita kayak gitu 4K 60-nya. Pretty good menurut gue sih. Tapi ya, untuk lebih detailnya ini gue bakal tes di depan rumah. Untuk 4K 60-nya, kalian bisa perhatiin suara mikrofonnya karena ini mikrofonnya untuk harga 4 jutaan sih sangat impresif loh. Kayak HP flagship suaranya. Gue lumayan surprise. Anyway, check it out, 4K 60-nya. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps. Dan yang gue suka sama F6 ini tuh walaupun HP gaming, tapi video recordingnya amazing menurut gue, sangat baik. Gue coba itu juga. Yang gue suka mikrofonnya. Kalian bisa dengar suara gue ini cukup bagus ya untuk HP 4 jutaan is amazing in my opinion. Stabilisasi juga bisa kita lihat, optical stabilization, gyro iya ya, semua ada. Jadi sangat smooth, fokus juga cepat nih, kita fokus ke bunga. No, bisa close banget juga, depth of field keren, pokoknya bagus lah ini videonya. Jadi buat content creation juga F6 surprisingly sangat capable. Dynamic range bagus, zoom bisa sampai 5 kali kalau nggak salah, nggak 6 kali. Nice, kita pecat lagi berbalik. Dan ya, kayak gini kualitasnya sangat baik. Mari kita langsung aja moving on ke gaming performance yang pastinya the best untuk harganya menurut gue. Oke, dan untuk gaming performance-nya, ini yang pastinya the gemnya HP ini ya. Dia pakai Snapdragon 8S Gen 3, ini yang pastinya ace card HP ini. Kalau misal kita ke Geekbench, ini skornya lumayan tinggi, yaitu skornya ada di 1926, 449, lumayan impresif. Single core itu pretty much mirip sama Snapdragon 8 Gen 2, malah sedikit lebih bagus ya. Dan untuk multi-core juga agak sedikit lebih buruk dari Gen 2, tapi nggak beda jauh. Dia performanya emang mirip-mirip kayak Gen 2. Untuk Antutu score juga, ini gue tanpa Wild Boost, gue dapat 1,4 juta. Jadi udah lumayan bagus. Kalau pakai Wild Boost sih bisa lebih tinggi ya. Dan untuk game performance, pasti gue tes pakai Wild Boost, tapi sebelum kita masuk ke game testnya, kalau misalnya kalian mau lihat gaming performance test yang lebih full, jadi gue nggak cuma tes satu game, dan gue pakai Taco Stats juga biar ngelihat stats yang lebih detail. Gue udah ngetes Rabu kemarin, kalau misalnya kalian mau lihat videonya, gue taruh link di deskripsi ya, tinggal dicek aja. Thank you. Anyway, gaming performance-nya gue tes main game yang lagi populer, yaitu Zenless Zone Zero. Gue itu settingannya semua rata kanan, all the way to the max, dan overall bisa kita lihat cukup bagus ya. Itu bisa dibilang kalau muter-muter di daerah kota, lagi free roam, itu di sekitar 45 fps, sangat solid. Itu pakai Wild Boost nyala. Dan kalau misalnya kalian lagi main di instances ya, itu lumayan solid, dari 50 sampai 60 fps-an. Smooth banget, nggak ada stutter, overall nyaman banget main game di Zenless Zone Zero. Dan kemarin juga tuh gue udah tes untuk thermal throttling. HP ini baru thermal throttle kalau nggak salah sekitar 40 menit setelah main game. Game berat juga itu, kayak HSR WUA dan ZZZ. Lumayan impresif ya, ini si Liquid Cool V4-nya sangat bagus. Dan yang gue rasa ini ngehilangi hitnya, jadi kalau misalnya kalian habis main game, dan kalian pakai HP sebagian normal, HP-nya masih panas, itu ngilangin panasnya sangat cepat. Jadi bagus juga, thumbs up. Dan bagaimana untuk main game rhythm? Gua tes untuk main Bandori, bisa kita lihat, Bandori FPS bisa dapat sekitar 90 FPS konstan. Mau pakai 3D cut-in yang high pun segitu. Jadi udah sangat bagus. Untuk performance gimana? Untuk layarnya gue bisa bilang sih, touch sensitivitas gak ada masalah, tapi gue rasa ada sedikit audio delay. Jadi makanya tuh di B-roll gue agak missing. Kirain gue itu skill issue gue, tapi pas gue ganti ke Samsung gak ada masalah. Jadi ya, ada sedikit audio delay yang bikin gue agak sulit main di lagu yang susah. Jadi kalian harus nge-adjust dikit mungkin timingnya. Tapi overall sih cukup solid. Dan bagaimana untuk UI atau OS-nya? OS sendiri ini pakai HyperOS. Ini HP pertama gue coba pakai HyperOS ya. Dan HyperOS di Poco F6 sih ini lumayan oke. Awal-awal nge-setup memang agak nge-lag, dia masih install shit. Tapi sekarang dia cukup smooth. Ada beberapa hal yang gue suka, yang suka ya, kayak kalau misal kita ngecas ada animasi kayak Dynamic Island, tapi ada satu hal yang gue kurang suka, control centernya. Ini nggak ada tulisannya sama sekali di bawah, jadi kita harus kayak apalin icon-iconnya artinya apa ya. Gue nggak tahu apakah ini bisa diganti atau nggak, kalau bisa tolong komen di bawah. Tapi defaultnya kayak gini tuh nyebelin menurut gue, jadi ini tuh icon apa sih gitu, kayak harus tahu gitu kan, kayak come on man. Anyway, untuk UI performance gimana day to day, sangat enak. Menurut gue sih untuk HyperOS itu salah satu OS terbaik untuk gestur yang kayak gini-gini nih. Salah satu yang terbaik, Samsung pun kalah, ini kerasa banget enak ya. Nomor 1 masih Google, tapi nomor 2 sih HyperOS, ini nyaman banget multitasking kayak gini. Tapi ya,
Day-to-day performance bisa kita lihat, launching aplikasi, enak, split screen, mantep, cepet, nyaman, dan gak cepet panas juga karena si liquid coolingnya. Overall sih untuk day-to-day performance ini gue bisa bilang kayak HP 10 jutaan. Sangat kencang, mantap. Dan bagaimana untuk si battery life-nya? Ini salah satu kelemahan dari HP ini. Bukan HP ini, kelemahan dari series F ya. Karena walaupun baterainya besar, tapi gue inget pas gue review F4 sama F5 tuh baterainya agak sedikit disappointing karena cepet habis. Dan gue bisa bilang good news, di sini baterainya lebih baik. Tapi gak baik-baik banget ya. Jadi HP ini dibanding kalau misal di HP kayak F5 atau F4 bisa dapat screen on time sekitar 5 jam, 6 jam, ini bisa dapat lah 7 jam. Bukan upgrade yang insane, tapi ya udah cukup bagus lah. Jadi HP ini bisa bertahan sekitar 1,5 hari masih bisa bertahan. Jadi udah cukup oke untuk pemakaian medium ya, kayak ngambil video, foto, sedikit gaming 15 menitan, dan sosial media. Itu masih bisa 1 hari sampai 1,5 hari lah. Cukup bagus. Dan juga ini yang untungnya untuk fast charging cepet banget ya. Sekitar 40 menit lah gue tes dari 0 sampai 100 untuk fullnya. So that's pretty good. Dan buat yang penasaran, untuk DRM info, gue tadi lupa bilang ya. Ini DRM infonya bisa kita lihat udah support all kinds of shit, udah support Dolby Vision, HDR10+, White Color Game Mode, dan udah di Wi-Fi L1. Jadi nonton film di HP ini sih nyaman banget. Jadi ya, sebelum kita masuk ke konklusinya, gue bakal bahas beberapa kelemahan dari HP ini yang gue rasa selama gue pakai HP ini. Pertama, menurut gue sih speakernya gue agak kurang suka karena separasi instrumennya terlalu sempit ya. Jadi ya bisa diimprove lah untuk series kedepannya. Untuk harga 4 jutaan sih, ini salah satu yang di bawah menurut gue. Kedua, ini untuk HP gaming sayangnya dia nggak ada itu ya, nggak ada headphone jack. Kalau ada headphone jack sih enak banget padahal. Tapi it's okay menurut gue sih. Sekarang kan udah era TWS, tapi ya sayang banget. Jadi buat kalian yang mau main rhythm game, kalian harus pakai converter ya, karena rhythm kan benar-benar butuh timing yang bagus. Dan yang terakhir, yang jujur agak ngaruh ke gue, yaitu dari build quality dan overall feeling HP-nya. Kalau misal gue merem dan dikasih HP ini ya, jujur aja guys, gue mau honest, gue bakal nebak ini HP 1-2 jutaan. Karena build-nya memang ini sangat poor banget ya. Nggak separah kayak Infinix GT10 Pro, tapi memang kerasa cheap banget, ditambah lagi dengan tekstur yang kayak gini ya, kayak minyakan gini, makin kerasa kayak cheap sih, menurut opini gue ya. Jadi ya, it's okay sih, gue ngerti kenapa dia kayak gini, biar cut cost, tapi kerasa cheap aja plastiknya gitu, gara-gara desainnya kayak gini. Tapi ya mungkin cuma segitu aja sih untuk negatifnya. Overall, gue sangat rekomen banget HP ini. Kalau misalnya kalian ada duit 4 jutaan, lagi nyari HP resmi yang kameranya cukup solid, tapi prioritas kalian untuk full performance main game dan full performance ingin chipset paling kencang buat future proofing, harga 4 jutaan sih kayaknya nggak ada yang bisa ngalahin ini ya. Ini chipsetnya pretty much kayak sama kayak di Realme GT6 loh. Yang dia itu harganya 8 juta, jadi hampir setengah harganya sih ini insane banget. Jadi ya, mungkin cuma segitu aja video reviewnya. Overall gue rekomen HP ini sih. Dan kalau misalkan mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Kalau misalkan kalian ingin wallpaper si Grace, gue juga udah taruh link wallpaper di deskripsi. Thanks for watching, jangan lupa dan subscribe. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya.